يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini li talabul ilmi. Dan jangan lupa pasang niat iktikaf agar supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid ma dumtu fih. Ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita membahas tentang masalah keberadaan kedua ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini pembahasan kita pada halaman 30, yaitu tentang khasais. Khasais itu keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada syama'il. Syama'il itu ya yang berkenaan dengan ya tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah bashar, manusia, walakin lakal bashar, tetapi beliau itu tidak sama dengan manusia-manusia seperti kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada beliau, tidak diberikan kepada orang-orang lain. Balil anbiya, bahkan para nabi-nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap nabi itu diberikan kitab, Musa, Isa, Daud, mereka diberikan kitab, akan tetapi kitab mereka itu tidak terjaga. Akan tetapi syariat yang mereka bawa itu berikut dengan kitabnya dimansukhkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengetahui ada ayat yang mansukh, ada hadis yang sudah dimansukh. Seperti contoh, ada dulu pada waktu dulu Nabi melarang orang berziarah kuburan. Dulu fi bidayatil Islam, permulaan Islam. Kenapa? Imanuhum dhaif. Keimanan mereka itu masih tipis, ya, belum kuat. Sehingga orang dulu itu kalau datang ke kuburan mereka suka ya histeris. Apalagi perempuan-perempuan menjerit. Makanya Nabi melarang mereka itu melakukan ya tindakan-tindakan yang di luar batas, menyakiti diri, menyiksa diri. Sebagaimana yang dilakukan ada beberapa kelompok-kelompok yang kita lihat ya, yang punya ciri-ciri perilaku-perilaku seperti orang-orang jahiliyah. Dilarang oleh Nabi Muhammad merobek-robek baju, melukai diri, ya nggak boleh, dilarang. Nah kemudian
mereka itu ya seperti ziarah kubur ketika dilarang, tiba-tiba oleh Nabi Muhammad begitu Islam sudah semakin kuat, kemudian Nabi berkata lagi kepada mereka, kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur, dulu aku pernah melarang kalian untuk mendatangi kuburan, fal ana fajuruha, maka pada hari ini berziarahlah kalian, silakan datangi. Berarti hadis pelarangan yang pertama itu sudah mansukh, sudah tidak bisa dipakai lagi menjadi hujjah. Begitupun yang lain ayat ya, dulu orang-orang ya mereka itu ya masuk di bulan-bulan yang agung, bulan-bulan mulia ya, mereka tidak boleh bertikai, berperang. Tetapi orang-orang musyrikin itu mengganyang, mengganggu ya. Jadi Asyhurul Hurum itu bulan mulia, sehingga orang-orang Arab dulu itu ya, Quraisy itu ya tidak mau melukai orang lain ya, tidak mau bertikai mereka, dijaga oleh mereka, diagungkan bulan-bulan yang agung itu. Tetapi karena orang-orang musyrikin itu mengganggu, mengganyang, mengambil kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau ada orang-orang musyrik yang mengganggu kalian, faqtulu, bunuh mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Setelah apa itu? Setelah melihat orang-orang Islam itu tidak mau bertikai ya di Asyhurul Hurum, maka Allah mansukhkan ya ayat yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Kalau kita kadang-kadang melihat ada al-musafaha atau al-lamas, makna al-lamas, bersentuhan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mencium Sayyidatuna Aisyah, kemudian Nabi sholat. Itu dijadikan dalil, oh kalau menyentuh ya tidak ada hasrat ya, tidak ada hasrat, tidak ada keinginan, tidak ada syahwah, itu tidak batal. Nggak apa-apa kalau bersentuhan dipakai itu dalil-dalilnya oleh mereka itu. Padahal ya itu terjadi ketika belum turun ayat larangan. Belum turun ayat larangan pada waktu itu. Ada lagi riwayat yang mengatakan ada sater ketika Nabi mencium itu, al-qublah itu tertutup ya, tertutup, ada tirai yang menutup. Jadi seperti kayak orang bilang kita salaman sama perempuan yang bukan ini kita atau istri kita, Kang mau salaman ya kita pakai surban begini ya, tutup, dicium surban kita orang terbatal. Atau deslah cium di dia weh ya, cium di sini nggak batal kita ya, karena tidak bersentuhan. Lah mungkin riwayatnya seperti itu ya. Jadi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ya tidak secara langsung menyentuh basarah kulit ya, jadi ada tirai yang menutup, atau belum turun ayat larangan tentang itu. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an. Makanya penting kita itu untuk meluaskan ilmu ya, pemahaman. Makanya orang bilang kalau berguru jangan cuma satu guru, mesti banyak berguru. Imam Syafi'i gurunya banyak ya, makanya tidak sesat ya, pengetahuannya luas, cakrawala keilmuannya luas. Kalau orang cuma gurunya satu aja yang dipegang, iya gurunya sesat ikut sesat ya. Jadi pemahamannya picik, kitabnya itu aja yang dibaca kitabnya ya, karangan si Fulan aja, karangan si Fulan ya kan. Kita mau baca-baca kitab-kitab orang-orang dulu salaf, orang anyar kene ya, yang meninggalnya wafatnya belum lama itu dijadikan barometer ya. Jadi kumaha mau kuat, bagaimana bisa mau mengalahkan mereka ya, Imam Nawawi ya, kemudian orang bilang Al-Imam Rafi'i ya, dan a'imah yang lain. Hadirin, kekhususan ya atau keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa aja keistimewaan? Qadim taza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya bi khasaisin katsirah. Allah Subhanahu wa taala ya, nabi kita itu memiliki keistimewaan itu yang luas ya, melebihi seluruh nabi ya, melebihi seluruh nabi dan banyak keistimewaan ya, bi khasaisin katsirah. Minha diantaranya ya
kaunuhu khatamal anbiya'i war rusul. Ya, di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa nabiun akhir, nabiun akhir zaman. Jadi lamun ayat jelma ngaku-ngaku nabi, ya ngaku-ngaku berarti nabi palsu, ya. Nabi palsu, ya. Ana nabiun, ya kata Rasulullah. Aku seorang nabi. La nabiyya min ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Berarti apa? Khawatim. Khatimul anbiya, penutup. Khatim itu penutup. Khatamah, khatam. Ada apa ini? Oh khataman. Oh khataman apa? Ya khataman giroah. Oh khataman apa? Oh khataman majelis. Berarti penutupan. Ya, penutupan. Ya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai penutup datang. Setelah kedatangannya dia tidak ada lagi seorang Rasul, tidak lagi seorang Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sampai di situ. Jadi kalau ada orang Ahmad Gulam, ya kemudian As-Sadiq, ya orang bilang, terus atau mungkin siapa lagi Lia Eden, Lia Gendeng, Lia macam-macam, ya ngaku-ngaku apa segala macam, nggak ada. Memang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, ya tanda-tanda kiamat itu nanti banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Nabi. Saya Nabi, oh dapat wahyu, turun wahyu. Jadi malam ada Jibril datang sama saya. Jadi ngaco, ngawur, ya. Masa Nabi nggak bisa bahasa Arab, ya. Masa Nabi orang bilang ngomongnya juga begitu. Masa Nabi kelihatan model mukana begitu, ya nggak entah ayat cahaya na mukana, kumaha tuh, ya. Saya ini Nabi, ya macam-macam kita lihat ya di media sosial. Nah, jadi orang-orang yang meyakini itu bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai penutup, tidak ada lagi nabi selainnya. Wa huwa khairul bashar, sebaik-baik manusia, ya. Khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Minha kaunu khatamal anbiya war rasul, fala nabiyya min ba'dih wala rasul. Tidak ada lagi nabi, ya, setelah dia, ya, dan tidak ada juga rasul. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun nabi, ya, aku ini adalah Muhammad, an-nabiyul ummi, nabi yang ummi, ya. Tidak bisa disamakan arti ummi di sini memang buta huruf, ya. Tetapi tidak bisa kita samakan buta hurufnya Nabi Muhammad dengan orang-orang lain. Beda. Kalau orang-orang bahla dulu bisa baca, bisa nulis, tapi pengertiannya kurang, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi zakat, jenius, pintar. Rasulullah dengar apa-apa langsung hafal Nabi Muhammad SAW, ya. Ayat turun kepada beliau. Beliau kan tidak bisa membaca. Ketika Jibril, ya, di Gua Hira, memang Nabi itu dari sebelum diangkat Nabi itu Nabi hobinya khulwah, suka menyendiri. Khulwah dari arti al-khala, yakhlu, ya, suka nyepi-nyepi, suka orang bilang bersendiri, ya, nggak rame-rame, sering naik atas, ambil bekal, bawa. Itu kebiasaan Rasulullah. Karena dia orang bilang ya abudullah, menyembah Allah, asyik dia, ya, nikmat. Orang-orang itu kalau yang mengenal Allah pasti mereka akan merasakan ladzatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Jadi kalau antum tahu orang-orang ahli ibadah tuh, ya, dari mulai mereka takbir, ya, bacaan, semua mereka itu merasakan nikmat bersama Allah. Sudahkah rasa nikmat itu ada pada diri kita? Wallahu a'lam. Pernahkah kita merasakan kalau lagi sholat maghrib berjamaah nikmat dari mulai kita masuk di takbir? Makanya kenapa dikatakan orang bilang ketika ihram, ya, kenapa dikatakan orang bilang ihram? Orang ihram takbir. Kenapa dikatakan ihram? Karena hurrima magablah. Orang kalau sudah takbiratul ihram, kenapa bilang takbiratul ihram?
haram, ada yang diharam. Kenapa? Apa itu kalimat haram di situ? Maksudnya sholat itu ketika kita masuk Allahu Akbar, sudah kita masuk sampai akbar, harama ya magablah. Allah Subhanahu wa taala tadinya sebelum kita sholat masih bisa ngomong. Tadinya sebelum sholat bisa makan. Tadinya sebelum sholat bisa minum. Tapi begitu ente sudah takbir Allahu Akbar, harama ya diharamkan sama Allah apa-apa ya yang setelah ente sholat itu yang sebelum sholat tidak diharami. Nggak bisa orang lagi sholat makan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Batal sholatnya. Batal sholat. Makanya orang kalau ya lagi enak ibadah sholat, tiba-tiba ada daging nyempil atau bekas makanan diam di gigina, tiba-tiba dikorek sama lidahnya, itu ambil, cabut, taruh di kantong. Jangan dibuang di masjid, taruh di kantong, masukkan. Kalau bisa, kalau enggak juga jangan dikorek-korek. Nah kalau udah dikorek dia kemudian ya terus kita kunyah, batal. Hati-hati ya, urusan sepele tapi ibadah kita batal ya. Makanya nanti akan ada saya jelaskan nanti di akhir-akhir majelis, akan saya jelaskan sesuatu yang memang menjadi ganjalan saya ya, di beberapa majelis sering saya ingatkan masalah itu ya, di dalam ibadah, dalam ya, walaupun kita sekarang pembahasannya masalah akidah, nanti setelah kita tutup saya akan memberikan sedikit saja untuk memberikan pengetahuan supaya tidak keliru kita dalam beribadah ya, khususnya orang-orang yang sakit ya, yang tidak bisa duduk, tidak bisa sujud, supaya jangan keliru dia sholatnya ya. Jangan selama ini merasa mungkin saya sudah benar sholat saya ya, karena saya ini berbicara begini, tadi saya di masjid saya saja saya mendapatkan ya, ketika sebelum sholat jenazah itu zuhur, saya mendapatkan ada satu orang yang melakukan seperti itu, padahal dia mampu berdiri ya, tapi ketika sholat dia duduk. Jadi ketika takbirul ihram dia duduk, kakinya dilonjorkan. Allah, batal sholat, asal. Nah, kalau dia melakukan bertahun-tahun seperti itu, nggak ada yang negor, ya Allah, kesian, dosa kitanya ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Kemudian kata Nabi Muhammad, ana Muhammadun Nabi, Nabiul Ummi ya, Nabi yang orang bilang ummi ya, jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi Muhammad ketika dia Hira dipeluk oleh malaikat malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, Anda itu bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Fadhammanu, dipeluk erat oleh Jibril. Nabi ketakutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru Nabi ngikut. Pulang ke rumah apa? Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya Khadijah, selimuti saya, ketakutan. Saya ketakutan. Kenapa? Saya melihat ada makhluk bersayap. Subhanallah. Ditenangkan sama istrinya. Tidak mungkin Allah akan menakut-nakuti engkau wahai Muhammad. Engkau utusannya. Ya, itu malaikat anu segala. Takutan Rasulullah. Ya, zammiluni, zammiluni. Kemudian la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Sebenarnya kita orang-orang Islam ini ahli sunnah wal jamaah mesti paham benar nih. Jadi lamun ayat jelma ngaku nabi tangkep. Tapi ayat orang-orang di beberapa kampung ente paham, ente ngerti, percaya, jadi pengikutna. Kenapa enggak duduk di majelis taklim? Enggak pernah berduduk di majelis-majelis ilmu, enggak tahu, dia enggak paham. Makanya seorang ustadz itu mesti lantang kalau berbicara. Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, setan, bukan nabi. Gitu. Jadi orang enggak berani ngaku itu. Umumkan di televisi. Nabi terakhir Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi Agus, wala Hasan, wala siapa Soleh, nggak ada Nabi ngaku-ngaku, wala Ja'far, wala anu, nggak ada. Nabi terakhir Nabi Muhammad ibn Abdillah, itu Nabi terakhir. Jelas, gamblang. Bahkan Nabi Isa nanti ketika diturunkan dari langit, Nabi Isa itu akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bukan lagi bawa-bawa kitabnya dia apa, enggak, sudah mengikuti Al-Quran sudah. Ini menunjukkan ya betapa pemimpinnya Nabi Muhammad, Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Dia pemimpin. Makanya Allah tunjukkan nanti di akhir itu, tidak ada orang yang sehebat beliau, tidak ada orang yang seagung beliau.
Kemudian la nabiyya ba'di utitu jawami al kalim wa khawatimah, ya. Di antara orang bilang keistimewaan Nabi Muhammad, ya, mulia, ya, dan para nabi, makhluk segala macam orang bilang, kemudian dia diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala utitu jawami al kalam, ya. Semua, ya, kalimat-kalimat dan khawatimnya dan penutup-penutupnya semua diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Allah Adam itu, ya, malaikat diperintahkan untuk sujud, ya, termasuk orang bilang setan, mereka malaikat sujud, setan bunga, tidak mau. Kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud? Bukan sujud untuk ta'abudan, bukan sujud untuk orang bilang, ya, menyembah kepada Adam, bukan. Dia sujud itu, ya, lil ilmi, karena ilmu yang dimiliki oleh Adam, tidak dimiliki oleh malaikat. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Allah Adam nama-nama, ya, nama-nama, nama bintang, nama-nama segala, ya, diajarkan kepada Nabi. Al-qalam segala macam diajarkan kepada Adam, tidak diajarkan kepada malaikat. Maka Allah perintahkan kepada malaikat fasjud di Adam. Fasajadul malaikah kullah, semuanya, illa iblisah, kecuali iblis. Aba, apa itu aba? Embung, temau. Fastakbaro istakbar, sombong, angkuh. Embung, enak aja disuruh sujud. Saya dari api, ya, saya dari api, dia bilang. Bagaimana saya mau disuruh sujud sama tanah? Gak mau saya, merasa lebih mulia. Padahal kalau setan itu melihat, jangan melihat karena kau diperintah. Yang kau lihat itu bukan karena kau diperintah untuk sujud, untuk memberikan ta'zim, penghormatan. Siapa yang memerintah kamu? Kan Sang Pencipta yang memerintahkan. Ngedenge weh, ya. Kalau ngedenge itu jadi malun, itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak akan Allah katakan wa inna 'alaika la'nati ila yaumi middin, dalam riwayat yaumi yub'atsun, dan engkau mendapatkan laknatku, ya, sampai hari kemudian. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keberadaan, ya, yang mereka rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tafdhiluhu sallallahu alaihi wasallam alal anbiya'i wal mursalin wal khalaiqi ajmain. Di sisi lain juga ada keistimewaan, ya, fadail, keutamaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi-nabi, alal anbiya. Di atas. Dia lebih agung, lebih mulia. Tilkar rasulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Mereka, kata Allah, para nabi-nabi itu, ya, kami angkat yang satu melebihi yang satu. Diangkat yang satu melebihi nabi yang lain. Itu Allah katakan tilkar rusul. Mereka para rasul-rasul itu. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Wa minhun man kalamallah, ya, diantaranya ada yang diajak berbicara, dialog, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, kallamahullah subhanahu wa ta'ala. Ada diantaranya lagi ihyal mauta, bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Muhammad semuanya diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad nggak bisa menghidupkan orang mati, ya. Banyak riwayat anak kecil yang nyemplung masuk ke dalam sumur, wafat, nangis orang tuanya. Datang Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu dia berada di sumur. Panadahu, dipanggil sama Rasulullah. Begitu dipanggil, gum biiznillah, bangunlah engkau dengan izin Allah. Bangun si anak itu. Lalu dikatakan sama Rasulullah, apakah engkau mau kembali bersama kedua orang tuamu yang merindukan engkau? Menangis orang tuanya. Apakah engkau mau kembali, wahai putri, kepada kedua orang tuamu? Apa engkau mau yang lain? Dia bilang, inni lawajatullaha khairu minhuma. Ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan Allah lebih baik daripada kedua orang tuaku. Subhanallah. Ini wajatullah, aku, ya, mendapatkan Allah khairu minhuma, lebih baik daripada mereka. Maksudnya apa? Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
dihidupkan. Nabi Isa ya bisa menghidupkan bisa segala macam, ini segala macam. Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa bicara sama binatang? Ad-Dab kallamahun Nabi. Biawak diajak ngomong sama Rasulullah. Disuruh Islam, ya, aslim, ya, masuk kamu ke dalam agama. Setelah apa? Setelah orang Badui yang bawa itu biawak. Kata Rasulullah, aslim taslam. Masuk kamu ke dalam Islam, selamat, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Selamat dari azab Allah, selamat dari neraka. Semua umat itu diseru oleh Nabi Muhammad. Yang mengambil dan memegang, mengikuti surah Nabi Muhammad, selamat. Orang-orang yang embungan, tidak mau mengikuti panggilan Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, mereka pembangkang. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, mereka berada di neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-kafara wal musyrikin, ya, mereka itu satu, sama. Al-kafar, kenapa dikatakan orang kafir? Kafara billah, ingkar kepada Allah. Wa kafara bi Muhammad, mereka ingkar kepada Muhammad, makanya dikatakan kafir. Kan kalimatnya dari situ diambil. Jadi kalau ada orang kafir dibilang kafir, jangan marah tuh. Jangan marah. Ente ulah manggil anak kafir, terus manggil naon. Kan begitu. Yang manggil ini Allah. Kalimatnya di Al-Quran itu lebih dari 70 kali kalimat pemanggilan kafir di dalam Al-Quran. Dan yang menamakan kafir itu Allah, bukan kita umat Islam, bukan Nabi Muhammad, Allah. Jadi kalau mau ngebantah sama Allah. Mau nuntut lah ya, sedangkan ente tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita orang Islam yang menyebut itu, tapi Allah yang menyebutkan itu. Bahkan di Al-Qur'an itu diulang-ulang beberapa kali kalimat-kalimat. Banyak sekali. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat kafir di dalam Al-Qur'an itu. Nah, oleh karenanya ya, semua para nabi, ya, semua para rasul-rasul, semua ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, ya, nabi di atas segala-galanya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat nama Nabi Muhammad. Rafa'na laka dzikrak. Siapa? Nabi Muhammad. Asyara wa khataba Sayyidina Muhammad. Rasulullah yang diajak ngomong. Wa rafa'na laka dzikrak. Namamu kami angkat ya Muhammad. Namamu kami yang mengagungkan. Namamu kami yang memuliakan. Allah tidak bicara kepada Musa, tidak bicara kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad sebutkan nama. Wa rafa'na laka dzikrak. Keistimewaan di atas itu semua kitab itu hilang. Taurat hilang, Injil hilang, Zabur hilang, ya. Hilang semua itu kitab-kitab yang tiga. Ilal Quran. Kenapa? Baga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau kita tanya di mana kitab-kitab Taurat, nggak ada. Injil di mana Injil? Udah nggak ada. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Sudah bikinan orang, sudah mulai apa orang bilang banyak perubahan-perubahan tahrif di situ. Taurat mana Taurat? Nah, tidak ada. Ya. Semua umat-umat. Nah, kalau umat Nabi Muhammad dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya, jalil. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini tuannya, ya. Aku ini penghulunya anak Adam nanti pada hari kiamat. Pimpinannya udah dia, nggak ada yang lain. Nabi berbicara seperti ini wala fakhar, bukan karena sombong, ya, bukan karena orang bilang ya bangga-banggaan, bukan. Nabi itu nggak suka ngebangga-banggakan itu. Makanya Nabi katakan wala fakhar. Aku ini bicara gini bukan berbangga, bukan. Wala fakhar. Terus Nabi menjaga perasaan sahabat-sahabatnya.
ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Nanti dia bilang pada hari kiamat tuh ana sudah pemimpinnya. Ya, ana pemimpin, saya tuannya. Ya. Semua orang akan berada di bawah saya, di bawah naungan saya. Semua orang akan meminta syafaat kepada saya. Semua nabi angkat tangan nanti dia. Itu yang akan terjadi nanti. Semua masing-masing, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa menolong. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad, beliau yang mengatakan, ha anada. Sini, kemari. Saya orangnya. Karena Nabi Muhammad yang mempunyai syafaatil udma. Yang itu kata Nabi Muhammad, khaba'tu syafaati li ummati ya yaumal qiyamah. Aku menyimpan syafaat al-udma khusus untuk umatku hari kiamat, buat nolong mereka. Sementara nabi-nabi yang lain diberikan sudah dipakai, udah digunakan ketika di dunia, tapi Nabi Muhammad dia simpan. Karena apa? Mahabbatan lil ummah, cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Makanya syafaat itu disimpan oleh Rasulullah nanti buat umatku nanti di akhirat, buat nolong bantu mereka. Subhanallah. Jadi Nabi itu masih hidup saja pemikirannya jauh. Bahkan Nabi Muhammad itu cinta kepada kita ini sebelum kita lahir. Sebelum kita ada di muka bumi, Nabi sudah mengutarakan kecintaannya. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad ketika kita ini belum ada, nutfah pun belum jadi, tapi sudah dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Bukan sahabat yang dia rindukan, sahabat berjumpa sama dia, beriman karena melihat dia. Seseorang kalau senang kepada seseorang karena kealimannya, kearifannya, menjadi pengikutnya, kemanapun dia pergi dia mau, kemanapun, sudi untuk menemani. Kenapa? Karena cinta. Nah itu sahabat-sahabat gak heran. Makanya kata malaikat itu, aku kalau melihat orang-orang sahabat Nabi Muhammad itu mereka menjadi orang besar, aku tidak heran. Kenapa? Karena fihim Rasulullah, ada bersama mereka Nabi Muhammad. Mereka jihad bersama Rasulullah, duduk di majelis, masuk di satu majelis bersama Nabi Muhammad, keluar berbarengan dengan Sayyidina Muhammad. Ya, dalam peperangan ikut sama Nabi Muhammad, senang dan susah bersama Rasulullah. Mereka melihat, menatap Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa kelebihan sahabat-sahabat itu. Malaikat nggak heran. Kenapa? Ada Rasulullah sama mereka. Jadi nggak heran. Nah kemudian ya makanya malaikat-malaikat itu kalau melihat umat-umat yang begini, ya luar biasanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Seakan-akan kita ini memang tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, nggak ikut berperang di zaman Nabi Muhammad, tetapi kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wa biyadi liwa'il hamdi wala fakhar, nanti di tanganku kata Rasulullah SAW, ya bendera liwa'il hamd, ya bendera orang bilang ya sucian wala fakhar, dan aku tidak berbangga diri. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, tidak ada satu orang pun nabi ya nanti pada waktu itu. Adam faman siwa, Nabi Allah Adam ya, dan siapapun yang setelahnya. Illa tahta liwa'i, kecuali mereka itu dibawa benderaku. Semua dibawa bendera Nabi Muhammad, semua dibawa naungan Nabi Muhammad. Orang butuh kepada Rasulullah nanti. Makanya didapatkan orang bilang fawujida fi abwabi al-jinan. Nanti orang akan melihat ya di pintu-pintu surga itu yang berjumlah 8, maktubu isma Sayyidina Muhammad. Ada tulisan nama Nabi Muhammad, ada tulisan nama Nabi Muhammad. Bahkan di langit-langit nanti ada nama Nabi Muhammad. Di Lauhil Mahfuz ada nama-nama Nabi Muhammad. Di tiang-tiang arsy-Nya Allah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua seakan-akan orang disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi orang nanti yang anti-anti selawat akan kaget nanti ketika berada di akhirat. Bingung mereka. Oh, ternyata seperti ini keagungan Nabi Muhammad. Dulu ente di dunia disuruh berselawat sama Allah embungan. Nanti begitu ente lihat pintu surga, ente baru mau masuk, ente lihat nama Nabi Muhammad. Untuk apa itu? Supaya ente selawat ingat Nabi Muhammad. Ente yang embung-embungan selawat tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah kaget ente.
Sudah begitu keadaannya. Hebatnya itu nama, agungnya itu nama, mulianya itu nama. Luar biasa ya ikhwan, kedudukan manusia ini. Makanya malam ini kita bercerita tentang ya keistimewaan Nabi Muhammad, khasais, ya khasais Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan. Kalau sudah bilang khasais itu berarti jamak, ya khasais itu jamak, bukan khusus. Khasais, keistimewaan. Berarti apa? Banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Keluhurannya luar biasa, ya. Terus kemudian ila tahta liwa'i wa ana awwal man tanshaqul ardu anhu wala fakhar, ya, dan aku termasuk orang, dia bilang, yang pertama kali tanshaqul ard, ya, anhu wala fakhar. Nanti ketika orang bilang bumi ini digoncangkan, dihancurkan, yang pertama kali dicari itu kuburan Nabi Muhammad. Kan hancur rata semua. Nanti yang pertama keluar dari kuburan itu Rasulullah. Itu manusia pertama kali. Nggak dicari Nabi Adam, nggak dicari. Yang pertama dikeluarkan nanti setelah kiamat hancur, ya, semua dunia ini seperti padang Sahara, ya, seperti di medan Arafah kita, ya, tak berhujung orang bilang, ya, orang kaget semua orang, rata dunia Pak, udah nggak ada lagi gunung-gunung, rata. Sehingga malaikat itu Jibril bingung mau cari di mana nih kuburan kekasih Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga ya Allah ilhamkan kepada Jibril itu melihat nur, cahaya dari kuburannya Nabi Muhammad sampai ke langit tembus. Dari situ Jibril tahu, oh di sana berarti di Madinah itu, karena hancur semua Pak. Udah nggak ada lagi kubah-kubahnya, nggak ada, semua masjid itu hancur rata jadi tanah semua. Seperti di padang mahsyar, kan padang mahsyar itu kan begitu semua, nggak ada ini, semua terbuka, miliaran manusia. Nah, Jibril kebingungan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lihat cahaya itu, oh di situ. Dibangunkan Nabi Muhammad, Nabi seperti orang tidur. Dia bilang, mata hadza ya Jibril. Dia bilang, apa nih? Bilang, khalas. Dia bilang, kiamat, hari kebangkitan. Kayak bangun tidur Rasulullah. Setelah beliau, kedua sahabatnya yang dibangunkan. Jadi setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dibangunkan. Manusia agung ini. Kalau nggak manusia agung nggak bakal berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Manusia pilihan. Ada orang agung mesti punya teman agung-agung juga. Nah, orang yang mesti berteman dengan orang agung itu orang pilihan. Sudah dipilih, disortir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi teman. Ini akan menjadi musuh Muhammad, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya. Ini musuh pembangkang. Orang-orang yang berdekatan dengan Sayyidina Muhammad, karena Sayyidina Muhammad itu Rasulullah nur, cahaya. Orang yang ada di sekelilingnya menjadi cahaya, percikan-percikan cahaya. Seperti lampu ini, dimatikan yang lain, lampu ini akan menerangi semua. Akan jadi terang, karena satu buah lampu. Wa kaifa bi Muhammad, bagaimana lagi dengan Rasulullah yang Allah katakan dia nur. Qad jaa minallahi, ya, telah datang dari sisi Allah kepada kalian an-nur, cahaya terang benderang, yaitu nur Nabi Muhammad SAW. Karena dia dicipta oleh Allah dari nur, dari cahaya. Khalaqtahu min nuri, aku ciptakan dia dari nurku, cahaya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena cahaya yang begitu agung itu, ketika Namrud membakar Nabi Allah Ibrahim, itu kayu-kayu dikumpulkan sampai menggunung Pak. Karena satu kuncara nih ya, satu berapa kecamatan itu kumpulkan kayu untuk dibakar, tinggi kayak gunung itu kayu. Baru ya Nabi Ibrahim ditaruh di atasnya. Taruh di atas. Ketika ditaruh di atas Nabi Allah Ibrahim, ya, maka Nabi Ibrahim itu, ya, kemudian dibakar. Lalu Allah katakan kepada api yang membakar itu, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ada kalimat salamannya, kalau nggak ada salamannya jadi mati kedinginan, ya. Kalau disuruh cuman bardan, ya, wahai api, ya, kuni bardan, jadilah engkau dingin.
Kalau nggak ada, Allah katakan wassalaman, selamat atas Ibrahim. Mati beku Nabi Ibrahim, mati kedinginan, dingin lebih dari es. Allah yang perintahkan, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, keselamatan. Kayak orang tidur Nabi Allah Ibrahim. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak terbakar Nabi Allah Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Betul, api itu luar biasa Pak. Sama seperti orang bilang semut kita taruh di bara api yang besar, semut yang kecil habis Pak, habis. Begitu posisi Nabi Ibrahim. Api yang menggunung, kayu-kayu dia ditaruh di atas, ya babak belur kalau secara hitung-hitungan mah. Tetapi kenapa dia tidak termakan oleh api? Ahli tafsir menyatakan jelas tidak akan terbakar Nabi Allah Ibrahim karena di sulbi Nabi Ibrahim itu ada nur Muhammad, ada cahaya Rasulullah di sulbihnya, ya. Makanya Nabi itu dikatakan, kata Rasulullah, intaqaltu min nabiyyin ila nabiyyin, fi riwayat min sulbin ila sulbin nabi. Aku sama Allah dipindah-pindahkan dari sulbi nabi ke sulbi nabi ke sulbi nabi ke sulbi nabi sampai ke ayahandaku Abdullah, sampai kemudian ayahku nikah kepada ibuku Sayyidatuna Aminah, kemudian berpindahlah nur itu ke sulbi umiku, masuk ke dalam kandungannya. Makanya dulu ayahanda Nabi Muhammad itu, perempuan-perempuan Quraisy itu tergila-gila. Kenapa tergila-gila dengan Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah? Zawwidni ya Abdullah, nikahi aku, berebutan perempuan-perempuan Quraisy. Karena apa? Karena melihat sosok nur, cahaya yang terang benderang di wajah, ya, bahkan di tubuhnya kalau dia berjalan kelihatan nur itu. Nurun nubuwah, nurun Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abdullah tahu mereka ini mengejar cahaya itu. Nikah, ketemu sama Sayyidatuna Aminah binti Wahbin, menikah. Begitu sudah menjadi nutfah, jadi bibit, berpindah cahaya itu, hilang dari Sayyidina Abdullah, sudah berada di rahimnya ibunda Nabi Muhammad, nur itu keluar. Sayyidina Abdullah, perempuan-perempuan yang pernah mengajak dia supaya nikah dituntut sama Sayyidina Abdullah, ayo kalau mau nikah sama saya. Oh, mau, nggak mau, dia bilang. Kenapa? Dia kata, dulu kan kamu kalau saya jalan ngotot-ngotot mau nikah, sekarang kalau yang mau nikah sama saya, ayo mangga silakan. Rupanya mereka berbisik-bisik, tidak ada lagi cahayanya, sudah tidak kelihatan, sudah berpindah. Itu perempuan-perempuan Bani Quraisy paham, mereka tahu. Karena nur cahaya itu berpindah-pindah cahaya itu, ya, sehingga cahaya itu pernah di Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam lewat di surga, diikuti sama malaikat. Nabi Adam belok, ikut belok malaikat. Belok ke belakang, ikut belok, melihat, ya, dari belakang ini. Begini Nabi ke belakang lagi, malaikat-malaikat. Terus sampai ngadu Nabi Adam, ya Allah, kenapa ini malaikat-malaikat mengikutiku? Apa dosaku? Dia bilang, mata bauk ya Adam, mereka itu nggak ngikutin ente, walakin yatba'u nur Muhammad, tetapi yang mereka ikuti itu cahaya Rasulullah yang ada sama ente. Makanya Nabi Allah Adam ngomong, ya Allah, bolehkah bilang pindahkan cahaya itu ke keningku supaya anda bisa tahu, bisa ngelihat. Dipindahkan di sini. Wah, malaikat semua ngelihat dari depan. Akhirnya Nabi Adam matanya begini-begini, ya, nggak jelas dia. Ya Allah, dia bilang, kalau bisa taruh di kedua tanganku. Ditaruhlah cahaya itu di kedua tangannya. Begitu dia lihat cahaya itu, maka dicium oleh Nabi Adam. Makanya kita disunnahkan kalau mendengarkan ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah habibi wa qurrata ayuni sayyidi ya Rasulullah. Kata Imam Suyuti, siapa yang meletakkan kedua tangannya itu ketika kalimat Muhammad itu, insyaallah dia tidak akan pernah terkena penyakit mata, ya, katarak dan lain sebagainya. Kalau kita mengamalkan yang seperti itu. Ini yang bicara a'imah, Imam Suyuti, ya, Al-Hafidh, gelarnya Al-Hafidh. Gelarnya Al-Hafidh berarti dia hafal 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi lamun ada orang yang menyalah-nyalakan, tanyakan dulu, hafal hadis sabaraha ente? 10, 20, 30? Oh, ente kalah sama
Al-Hafidh ya, Jalaluddin, orang bilang Syekh Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah. Belum lagi orang bilang ya Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu Al-Hafidh semua gelarnya. Imam Nawawi Al-Hafidh. Orang kalau sudah dapat gelar Al-Hafidh berarti 300.000 hadis Nabi Muhammad ada pada dirinya ya, ada pada dirinya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wal akhirah anal wala fakhar ya. Kemudian sampai di sini aja ya, nanggung ini. Nah, ketika Nabi Ismail mau disembelih, kan pisau nggak makan. Ketika mau disembelih dibaringkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, dibaringkan oleh Nabi Ibrahim mau disembelih karena perintah Allah, mimpi. Ketika pisau itu ditaruh oleh Ibrahim nggak mempan, nggak kepotong. Kenapa tidak kepotong? Kenapa pisau itu tidak mempan? Karena pada diri Nabi Ismail ada Nur Muhammad, cahaya Rasulullah. Jadi luar biasa cahaya ini, kalau nempel sama orang, orang jadi mulia. Dari situ orang katakan siapapun yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, ada di dalam hatinya kerinduan, syauq kepada Rasulullah, tidak akan pernah dijilat oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Kalau nur itu masuk pada diri kita, kita rindukan dia, kita sedih, nangis kalau diucapkan namanya. Oh, ya bakhtukum, ya betapa ya beruntungnya orang-orang yang merindukan Sayyidina Muhammad, karena mereka tidak akan pernah terjilat oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu faidah yang disebutkan di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah lil Imam Zain bin Ibrahim bin Sumit. Kitab tentang hikmah-hikmah dan faidah-faidah. Zakara Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ya. Disebutkan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang wali besar, nafa'allahu bih, di dalam kitabnya Iqdil ya Al-La'ali ya, Al-La'ali, anna qira'ata hadhihi as-suwar al-arba. Sesungguhnya orang yang biasa membaca 4 surat ya dalam Al-Qur'an. Al-ula suratul Alaq ya, surat Al-Alaq. Kedua surat Wal Qadru ya, Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wasalis Al-Zalzalah, surat Al-Zalzalah ya. Yang keempat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim ya, 4 ayatnya ya, ada 4 ayat. Jadi 4 surat ini, pertama Al-Alaq ya, kemudian surat Al-Qadar, kemudian yang ketiga Al-Zalzalah, warabi yang keempat surat Quraisy. Saya ulang, yang pertama surat Al-Alaq, kedua surat Al-Qadar, ketiga surat Al-Zalzalah, keempat surat Quraisy ya. Barang siapa yang membiasakan membaca 4 surat ini sekali-sekali, maratan-maratan, jadi masing-masing 1 kali, Al-Alaq 1 kali, Al-Qadar 1 kali, Zalzalah dibaca 1 kali, Al-Quraisy dibaca 1 kali. Waktunya sobahan wa masaan, dibaca di waktu pagi setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dibaca 1 kali 1 kali. Manfaatnya tadfa'u syarra ya, al-zahir wal batin. Kalau orang sering mengkontinyukan membaca 4 surat ini, maka 4 surat ini akan menyelamatkan dia, menjauhkan dia dari keburukan zahir dan keburukan batin. Paham? Kalau sering melantunkan membaca 4 surat ini, Al-Qadar ya, kemudian orang bilang Al-Alaq, Al-Zalzalah, Quraisy, dibaca sekali-sekali ya, setiap pagi dan petang, maka orang tersebut akan dijauhkan dari keburukan zahir dan keburukan batin ya. Wa qad jarraba dzalika ya, si pengarang ini mengatakan sudah banyak yang membuktikan khasiatnya
Ya, jadi mujarrab ya, bukan omong kosong, mujarrab. Zalika wa nassa alaihi Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Jadi doa ini, ayat ini, lantunan ini termasuk amalan yang dianjurkan dan menjadi kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajastukum, saya ijazahkan qiraati arba suwarin, 4 surat ini ilaikum ma ajazani syekhi wa murabbi ruhi al-imam Zain bin Ibrahim bin Samit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati daima fid dini wad dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma barik lana wa arda anna warfa' darajatana wa akrim maqamana wa ajli sawabana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman fashfi ala akhina al-ustad Abdul Hadi shifaa'an min indika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahu ya muhawwilul ahwal, hawwil halahu ila ahsanil hal bi quwwatik wa izzatik wa karamik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwir wajhu an tunawwir qalbu wa an tunawwir kullu jasadu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alhu ala as-sihha wal afiyah. Nas'aluka bi haqqi sayyidina Muhammad wa nas'aluka bi nuri sayyidina Muhammad wa nas'aluka bi asrari sayyidina Muhammad an tashfihi min kulli maradin wa anta ta'lamu fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fashfi jami'i amradal ummata sayyidina Muhammad warham jami' ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lahum warda anhum warfa' darajatahum wa akrim maqamahum wa ajli sawabahum bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antal azizul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.